ini beberapa bulan yang lalu. Yang kelima, optimalisasi peran masing-masing pengurus, bukan saja ketua, tapi masing-masing pengurus yang ada. Di antaranya A, ketua dibantu oleh salah satu wakil ketua atau beberapa wakil ketua mengkoordinir seluruh wakil-wakil ketua dan pihak-pihak yang sudah diberi mandat untuk menunaikan seluruh tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Ini kan hanya ketua yang disebut sebagai contoh. Kemudian yang dikoordinir yang harus melaksanakan. 1 jam 2 jam pernah. B, sekretaris dibantu oleh wakil-wakil sekretaris dan kepala sekretariat harus mengatur, mengendalikan, dan mengoperasikan sekretariat sebagai dapurnya organisasi. Ya silakan diterjemahkan dapurnya organisasi. Berikutnya, menghimpun informasi yang utuh dari berbagai pihak, khususnya dari PBNU, dan menyampaikannya atau mentransformasikan kepada seluruh pengurus PBNU yang ada agar semua pengurus termotivasi dan lebih bertanggung jawab atas keputusannya. Karena PBNU ini kan gerakannya sangat cepat dan sangat gesit sekali berbagai hal. Ini yang paling punya makom memang Pak Seklim, ya, dan yang lain juga makom juga. Ya, ini apapun informasi yang ada agar tercerahkan kepada kami, kepada pengurus, walaupun tentunya ada juga informasi yang memang tidak boleh disampaikan. Tapi yang standar yang memang harus disampaikan, ya mohon segera disampaikan agar kami bisa tercerahkan yang ada di Kalimantan Timur. Yang keenam, melaksanakan kegiatan rutin atau Lailatul Ijtima. Yang paling pokok mungkin Lailatul Ijtima atau kegiatan yang lain, paling tidak Lailatul Ijtima sebulan sekali, sebagai upaya memakmurkan sekretariat dan tanggung jawab organisasi. Ini sekaligus sarana dan media informasi, komunikasi, dan seterusnya. Kalau istilah kita umum, ada koherensi di antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Ketemunya di ruangan ini karena di Polisinyo tidak dibolehkan oleh Mas Elim, ya. Yang ketujuh, masing-masing lembaga membuat media sosial untuk mensiarkan kegiatan-kegiatan masing-masing. Kalau sudah ada media sosialnya, ya mungkin nanti dihimpun di mana, di LPN ini, ya, terserah ini yang ahli-ahli mereka ini. Ya, intinya bagaimana kegiatan itu bisa terekspos dan NU bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Bukan saja internal Nahdien, tapi sebagai syiar juga internal. Ini yang mungkin apakah semuanya disetujui atau tidak, kita serahkan kepada Abdul Muram. Yang namanya draft itu belum sempurna. Karena itu sebelum disahkan sangat diharapkan ada yang memberikan masukan atau koreksi. Karena konsekuensinya bagaimanapun juga menjadi kewajiban kita untuk merealisasikan apa yang disahkan hari ini. Ya, saya ulangi, isinya diambil dari kelanjutan rapat pleno pertama yang belum tuntas. Yang kedua, masukan-masukan dari rapat pengurus harian Surya kepada Tanfiziah untuk ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah pengarahan Surya pada pembukaan rapat pleno tadi. Dan yang keempat adalah serapan dari apa yang diputuskan lewat program kerja. Ada perubahan atau disahkan? Silakan dari OLWP. Izin ya. Ya, silakan dulu dari
Nomor 6 tertulis itu melaksanakan kegiatan rutin Lailatul Hizmah. Mohon izin kalau bisa ada PAC-nya, penanggung jawabnya siapa yang kira-kira yang koordinatornya. Yang pertama. Yang ketujuh, masing-masing lembaga membuat media sosial. Mohon izin kalau bisa langsung dikonkretkan, minimal Instagram atau Facebook. Sehingga nanti setelah di media sosial kan di teks itu PBNU, PWNU dan lembaga-lembaga yang terkait, misalkan lembaga Lasisnu, hashtagnya Lasisnu, terus PWNU, PBNU, begitu ya. Konkretnya mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LWP. Mohon izin, ini selalu kami soroti adalah sedikit yang berkaitan dengan optimalisasi dari tugas-tugas wakil ketua itu. Karena ada satu semangat yang sudah terbangun di dalam lembaga dalam mengkolaborasi terhadap program-programnya. Dan setiap wakil-wakil ketua di PW tentu untuk membantu ketua PW dalam menjalankan programnya. Kemudian masing-masing punya penanggung jawab wakil ketua terhadap lembaga yang dibidanginya. Nah, perlu mungkin di satu poin dimasukkan bahwa ada wakil ketua yang memang lembaga-lembaga yang bisa berkolaborasi, misalnya di lembaga wakaf dan pertanahan berkolaborasi dengan lembaga penyuluhan dan bantuan hukum terhadap kasus-kasus pertanahan termasuk wakaf. Nah, ini wakil ketua yang membidangi LPBNU dengan wakil ketua yang membidangi LWP kan berbeda. Nah, tentu ini harus kolaborasi, satu ya. Kemudian yang kedua, mungkin di LWP juga punya program terhadap bersama-sama dengan Nasis FU. Nah, dengan pengembangan ekonomi syariah yang sekarang ini lagi tren. Nah, wakil ketua membidangi tentu berbeda. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan. Karena jika tidak, maka seperti kemarin sudah terjadi antara bencana dengan Nasis. Untung ada wakil ketua dan ini diinisiasi oleh pihak PW sehingga ini clear. Padahal kami sudah clearkan di warung kopi, sudah clear sesungguhnya, tetapi perlu ada penekanan dari wakil ketua. Nah, semangat dari teman-teman ketua-ketua lembaga terhadap program inilah perlu dinaungi oleh wakil ketua yang dibidangi agar semakin kuat dan meringankan serta menuntaskan priorisasi kita sampai 2028. Wakil ketua juga ketua PW untuk sampai 2028 lebih maksimal dan memang memberikan harapan yang sangat besar dan pijakan-pijakannya sudah diberikan. Pada kali itu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sulanto. Terima kasih Pak Kiai. Kami mohon di dalam keputusan pleno kali ini agar dimasukkan bahwa rencana untuk pembongkaran dan pembangunan kembali sekretariat tahun 2025 sehingga nanti tidak ada lagi kader atau pengurus lain yang merasa tidak diajak bicara. Kok tiba-tiba dibongkar? Kok tidak diberitahukan kepada pengurus? Sehingga dengan adanya keputusan dalam pleno ini nanti menjadi keputusan bersama bahwa tahun 2025 ini kantor ini akan dibongkar dan tahun 2025 juga nanti akan dibangun. Oleh itu nanti setiap lembaga nanti masing-masing punya ruang di sini. Demikian Pak Kiai, mudah-mudahan ini menjadi salah satu poin keputusan. Tolong Pak Sauri dibuat 1.8 yang rencana pembangunan kantor PWNU Kalimantan Timur tahun 2020. Matur suwun Pak Kiai. Siada, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari LPBI ini memohon hasil rapat ini lebih baik dimuat di bawah, karena kalau di WA aja itu biasanya terbaca, tapi kalau dibaca di bawah semuanya pengurus yang datang itu bisa terlihat semua. Itu yang pertama. Dibuat seperti majalah dinding,
Kemudian yang kedua, kita kan mau kerjasama masing-masing lembaga. Ada rencana 3 lembaga yang kita kerjasamakan. Ini perlu doa dari PNU karena operasi mudah-mudahan ini bisa terjadi dan ini juga cepat kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin menanggapi. Yang pertama, untuk lembaga Lailatul Ijtima, kegiatan Lailatul Ijtima, yang paling tepat untuk penanggung jawab adalah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Setuju? Pertama itu salahnya. Kedua, diputuskan bergiliran, tapi yang menentukan gilirannya adalah PWNU. Jadi bulan ini tanggung jawab lembaga ini, sehingga semua bisa merasa terlibat. Bisa? Pilihannya yang kedua atau pertama? Yang kedua. Oke. Jadi ada tambahan redaksional di situ nanti. Nanti redaksionalnya nanti diperbaiki. Tapi intinya dilaksanakan Lailatul Ijtima setiap bulan dengan penanggung jawab bergiliran antar lembaga yang ditentukan gilirannya oleh PWNU. Tidak menambah angka ya, redaksional. Yang mungkin bisa menambah angka adalah yang terakhir tadi. Keputusan ini akan melaksanakan renovasi gedung sekretariat PWNU Kalimantan Timur dan menata ulang tata ruang kantor PWNU tahun 2025. Yang ketiga, tambahan adalah meningkatkan kerjasama kolaboratif antar lembaga yang mempunyai program, memiliki kemiripan program dengan koordinasi antar wakil ketua yang membidangi masing-masing lembaga. Bisa diterima rumusannya? 3 tambahan, 2 tambahan, 1 perubahan. Meningkatkan kerja kolaboratif antar lembaga yang memiliki kemiripan program dengan koordinasi antar wakil ketua yang membidangi lembaga bersangkutan. Ya. Jadi 1 ada tambahan redaksi dan kemudian ada 2 tambahan keputusan. Saya kira cukup ya. Kebanyakan tidak bisa dilaksanakan. Inilah rapat pleno kita. Dengan demikian keputusannya ada 9 poin. Terima kasih. Bisa diterima? Bisa dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Keputusan rapat pleno kedua PWNU Kalimantan Timur pada hari ini tanggal 7 September 1945 dinyatakan disahkan. Pimpinan rapat Wakil Rais Kiai Haji Muhammad Rashid, Sekretaris Kiai Haji Mukhlasin. Saya kira rapat sudah selesai. Saya kembalikan kepada PWNU Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rapat pleno pemilihan pertemuan kedua hari ini. Semoga semua apa yang kita bahas bermanfaat dan barokah bagi kita semua dan bagi umat seluruhnya. Sekian dan terima kasih serta mohon maaf yang